Oke, Pak Rifan, sudah direcord. Untuk bahaya dan risiko keselamatan, semua sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja apakah nanti kerugiannya berupa cedera pada pekerja, kerusakan properti ataupun bahan kerja, dan juga kerusakan lingkungan. Nah itu, contoh kebakaran, kemudian ada tenaga kerja yang jatuh dari ketinggian. Nah itu skupnya adalah bahaya dengan risiko keselamatan. Sedangkan bahaya dengan risiko kesehatan, semua sumber bahaya yang dapat mengakibatkan tenaga kerja mengalami penurunan derajat sehat. Kesehatan fisik ataupun psikisnya menurun. Nah, di bagian risiko kesehatan ini sering dikenal dengan penyakit akut dan penyakit kronis. Nah, penyakit akut adalah penyakit yang diderita oleh seorang tenaga kerja akibat terpapar suatu faktor bahaya, sebut saja misalkan bahaya kimia, dalam jumlah yang banyak tetapi dalam waktu yang singkat. Itu masuk ke dalam penyakit akut. Misalkan terhirup benzen dalam kadar yang cukup tinggi, mengakibatkan keracunan. Nah, untuk pengendaliannya, untuk penyembuhan dan pengobatannya itu dapat dilakukan sesegera mungkin dan dapat terrealisasi, bisa sembuh. Sedangkan untuk yang penyakit kronis jangka panjang, ini adalah seseorang terpapar bahaya kimia ataupun bahaya lainnya dalam kurun waktu yang lama dengan dosis yang kecil. Contohnya kebisingan, mendengar kebisingan walaupun misalkan nih 86 desibel akustik. Secara standar itu harus hanya boleh 8 jam. Sekalinya seorang pekerja terpapar 8 jam setengah misalkan. Tetapi itu terpapar dia setiap hari sehari-hari, 5 hari kerja seminggu. Akhirnya apa? Mengakibatkan si pekerja tadi cacat tuli, cacat dengar. Dan itu tidak dapat diobati atau tidak dapat disembuhkan. Atau contohnya karena sering melakukan penanganan terkait bahan timbal. Akhirnya apa? Mengakibatkan pekerja terkena yang namanya leukemia. Sering terpapar bahan-bahan tertentu yang bersifat karsinogenik mengakibatkan kanker. Jadi itu dia bedanya untuk bahaya apakah kepada risiko keselamatan atau terkait risiko kesehatan. Jadi harus bisa dibedakan. Selanjutnya terkait hazard sisa, risiko sisa ataupun residu. Ini adalah keadaan di mana suatu risiko yang tertinggal atau masih ada, walaupun telah diupayakan untuk dihilangkan, diminimalkan, atau dikendalikan. Contohnya adalah suara bising, debu, dan getaran. Misalkan tadi terkait suara bising, sudah diupayakan dengan membuat cover, kemudian semua pekerja telah difasilitasi menggunakan earplug ataupun earmuff, tetap masih ada suara bising. Nah, selama suara bising atau kebisingan tadi itu masih berada pada taraf yang acceptable atau tolerable, yang notabene berada di bawah NAB yang telah distandarkan oleh pemerintah, it's okay, go ahead untuk kegiatan pekerjaannya. Tetapi selama itu belum di bawah NAB-nya, berarti harus tetap dilakukan yang namanya kontrol. Seperti itu. Ini seperti diagram flowchart untuk faktor-faktor bahaya. Faktor-faktor bahaya ada bahaya biologi. Bahaya biologi adalah semua makhluk hidup yang dapat mengganggu baik itu keselamatan ataupun kesehatan pekerja. Ada makrobiologi untuk makhluk hidup yang besar-besar, makro, contohnya tumbuhan, hewan, begitu. Kemudian untuk mikrobiologi adalah makhluk hidup ataupun bio yang mikro, yang notabene di sini masuklah ke dalamnya virus, kuman, bakteri yang kecil-kecil yang dapat mengakibatkan gangguan keselamatan dan juga kesehatan pada pekerja. Jadi untuk biologi ini sendiri dapat mengakibatkan risiko keselamatan, contohnya
apabila pekerja diterkam binatang buas. Itu adalah risiko terkait keselamatan. Terkait risiko kesehatan, itu seperti saat ini pandemik yang ada di Indonesia dan bahkan hampir di seluruh negara di dunia, COVID-19, virus COVID-19, nah itu masuk ke dalam faktor biologi untuk risiko kesehatan. Kemudian faktor fisika. Faktor fisika juga dapat mengakibatkan risiko kesehatan dan risiko keselamatan. Untuk risiko kesehatan misalkan terkait, ada yang bisa memberikan contoh? Bapak-bapak sekalian, untuk faktor fisika. Kalau untuk kesehatan ya kayak tadi mungkin bising ataupun getaran yang dialami secara terus-menerus oleh operator ya contohnya. Yes, itu untuk kesehatan. Kemudian untuk keselamatan Pak Umar? Untuk keselamatan, misalkan untuk fisika adalah ketinggian. Nah, apabila pekerja yang bekerja di ketinggian, terjatuh nih dari ketinggian, apakah dikarenakan tindakan tidak aman, atau mungkin dikarenakan safety guard-nya yang tidak efektif. Kemudian untuk faktor kimia juga memiliki risiko kesehatan. Nah, ini apabila pekerja yang sering terpapar debu ataupun mis bahan kimia dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian untuk terkait faktor kimia dengan risiko keselamatan, misalkan penggunaan bahan kimia tertentu diletakkan di dekat dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang dapat saling berinteraksi, mengakibatkan peledakan misalkan, atau terjadi yang namanya radiasi. Nah, itu dapat mengakibatkan risiko keselamatan. Kemudian yang keempat, terkait faktor ergonomik. Untuk faktor ergonomik ini lebih kepada kesehatan, risiko kesehatan. Apabila seorang pekerja tidak melakukan yang namanya ergonomik system dalam melakukan kegiatan pekerjaannya, itu dapat mengakibatkan risiko-risiko kesehatan. Misalkan terkait bagaimana mengangkat ataupun mengangkut barang yang baik dan benar. Ketika tidak dalam posisi yang benar, akhirnya dapat mengakibatkan saraf terjepit atau penyempitan pembuluh darah dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ini terkait faktor mekanik. Untuk faktor mekanik lebih kepada risiko keselamatan. Semua barang-barang ataupun peralatan tertentu yang menghasilkan titik putar dan titik gerak. Mungkin tenaga kerja yang terjepit di alat yang itu masuk ke dalam bahaya mekanik. Semua peralatan yang mengakibatkan titik putar dan titik gerak. Kemudian untuk bahaya faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini masuklah di dalamnya permukaan yang tidak rata. Kemudian iklim yang tidak mendukung. Gitu. Lebih kepada ada bahaya keselamatan dan juga kesehatannya. Kemudian faktor psikososial terkait psikis dan juga lingkungan sosial sekitar dari si pekerja. Adanya bullying, adanya tekanan dari atasan terkait target pekerjaan, seperti itu. Kemudian yang ke-8 terkait perilaku. Perilaku bagaimana bekerja yang aman dan sehat. Dan yang terakhir terkait faktor bahaya kelistrikan. Nah, untuk bahaya kelistrikan sendiri, untuk risiko keselamatan dapat mengakibatkan kebakaran, peledakan. Untuk terkait risiko kesehatannya, untuk barang-barang elektronik tertentu yang menghasilkan radiasi tidak mengion ataupun mengion dapat mengakibatkan
Untuk mata dapat mengakibatkan mata jenuh, kemudian kelelahan, dan lain sebagainya. Bu Elis, ini yang untuk bahaya psikososial apa lebih ke bahaya kesehatan ya? Atau Bahaya psikososial lebih kepada kesehatan sih sebenarnya. Lebih ke risiko kesehatan. Risiko kesehatan kerja. Tadi kan saya bilangnya itu bukan sih Pak? Atau tadi saya salah ngomong ya? keskip kayaknya yang bagian itu. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, terkait risiko sebenarnya secara pengertian etimologis dampak dari bahaya-bahaya ini tadi yang tidak dikendalikan. Nah, untuk secara penilaiannya dinilai dari 3 aspek ini. Tingkat kekerapan, seberapa sering terjadi, kemudian tingkat keparahan, seberapa parahnya suatu risiko dapat terjadi mengakibatkan kerugian pada pekerja ataupun properti dan lingkungannya, serta peluang terjadi. Kalau misalkan menggunakan nantinya adalah metode semi kuantitatif dan juga kuantitatif. Jadi untuk peluang sendiri apabila menggunakan metode semi kuantitatif, peluang terjadi suatu risiko adalah perkalian antara tingkat kekerapan, tingkat keparahan, dan juga pemaparannya. Pemaparan dalam artian pajanan suatu faktor bahaya terpapar kepada pekerja. Dan untuk kontrolnya kembali lagi adalah 4 tingkatan ini: engineering primary control, administrative secondary control, work practice tertiary control, dan juga penggunaan PPE. Atau ketika pun misalkan suatu perusahaan tertentu sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen K3, yang notabene mungkin Bapak sekalian yang ada pernah terlibat dalam audit SMK 3 atau audit SMKP, kalau misalkan pernah membaca terkait kriteria auditnya itu pasti selalu diawali dengan melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Apakah itu untuk elemen kebijakan, atau untuk elemen kontrol dokumen, atau untuk elemen bekerja berdasarkan SMK 3, atau untuk elemen kontrak, sampai untuk elemen peningkatan kemampuan dari semua tenaga kerja. Itu diawali dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan Bapak sekalian? Atau suara saya tidak terkopi di sana atau gimana Pak? Jangan kasih total kan? Oke, kita lanjut. Kalau misalkan tidak ada yang ingin didiskusikan. Ini dia beberapa tipe ataupun kategori faktor-faktor bahaya. Nah, penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Faktor biologi semua makhluk hidup ada. Gimana Pak? Udah mulai kan jalannya masuk.
Oke, kita lanjut. Untuk faktor bahaya biologi ada mikro. Gimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Dari saya nggak ada Mbak. Oh, dari tadi ada, sepertinya ada yang ingin ini sih. Oke, kita lanjut aja. Biologi, faktor ada yang mikro dan juga makrobiologi. Intinya adalah semua makhluk hidup yang dapat memberikan dampak pada risiko keselamatan dan kesehatan. Kemudian ada faktor bahaya fisika, suara bising, getaran, pencahayaan, radiasi baik itu mengion dan tidak mengion, kemudian temperatur dan juga tekanan udara. Kemudian faktor kimia ada debu, asap, gas, kabut, ataupun aerosol, fiber, fume, uap, B3, bahan kimia itu masuk ke dalam faktor kimia. Kemudian terkait pengendalian dari faktor-faktor bahaya ini, untuk bahaya fisika dan kimia, nah ini harus berada di bawah NAB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut terkait semua jenis-jenisnya ini bisa dilihat di Permen 5 tahun 2018 itu tentang K3 lingkungan kerja. Nah, untuk bahaya fisika sendiri ini kita dapat mengukur dan menilainya secara direct, dikenal dengan direct measurement. Jadi ketika kita ingin mengukur apakah kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi, temperatur, atau tekanan di suatu zona ataupun area kerja, kita dapat langsung melihat hasilnya apa, dan kita langsung dapat memberikan penilaian, mengevaluasi apakah masih berada di bawah nilai ambang batas atau sudah lewat dari nilai ambang batas yang distandarkan. Nah, berarti harus dilakukan kontrol. Tetapi untuk bahaya kimia dan juga biologi nantinya tidak dapat direct, tetapi harus melakukan laboratorium measurement. Nah, apakah nantinya dalam bentuk sampel yang akan dibawa ke dalam lab, kemudian akan dianalisis dan nantinya akan keluar hasil. Apakah misalkan si pekerja ini sudah terpapar bahan kimia, seperti itu. Biasanya melakukan yang namanya personal measurement. Dari si pekerja dinilai apakah dengan mengambil cairan tubuhnya, apakah misalkan urin, feses, ataupun saliva dapat dinilai nih. Si pekerja ini apakah sudah terpapar bahan kimia atau misalkan faktor biologi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya faktor bahaya ergonomik. Bahaya ergonomik contohnya adalah stres fisik, ruang sempit atau ruang terbatas, kemudian gestur postur, fatigue, stres kejiwaan, bosan, pekerjaan yang overload, itu masuk ke dalam ergonomik. Kemudian faktor bahaya mekanis, permesinan, peralatan yang memiliki titik operasi, titik jepit, titik putar, dan titik geser. Seperti itu. Kemudian lingkungan sekitar, kemiringan, permukaan tidak rata, cuaca tidak ramah, berlumpur atau basah, kegelapan. Gitu. Kemudian untuk faktor bahaya psikososial, intimidasi, trauma kerja, pola gilir kerja, pola promosi, pengorganisasian kerja. Dan yang terakhir adalah faktor bahaya tingkah laku, ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas baru atau tidak rutin, dan overconfident. Inilah dia jenis-jenis dari faktor bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan pekerja.
Terkait HIRA-DC ataupun IBPR, itu merupakan suatu langkah awal yang sangat mendasar dalam manajemen risiko K3 yang menentukan langkah-langkah sistem manajemen K3 selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk audit ataupun penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja itu semua harus diawali dengan melakukan yang namanya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Dikarenakan untuk setiap tahapan kegiatan ataupun elemen-elemen yang menjadi bagian audit itu berbeda dan itu harus diidentifikasi untuk dapat mengeluarkan yang namanya kebijakan ataupun prosedur yang sesuai. Ini dia untuk flowchart diagramnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah identify all hazards. Identifikasi, kenali semua potensi bahaya apa yang ada di tempat kerja. Identifikasi semua potensi bahaya untuk aktivitas pekerjaan. Setelah itu apa? Evaluasi. Sebenarnya sebelum mengevaluasi harus melakukan analisis. Menganalisis resiko yang mungkin terjadi menggunakan matriks ataukah menggunakan perkalian peluang atau menggunakan statistik. Jadi dari hasil matriks dan juga statistik tadi dapat diambil kesimpulan apakah suatu kegiatan tertentu, misalkan ada di aktivitas perbaikan, contohnya perbaikan tangki, apakah kategori risikonya low, medium, high, atau ekstrim. Nah, setelah kita mengetahui profil risiko ini, tahapan selanjutnya adalah develop control. Memberikan ataupun merekomendasikan pengendalian yang sesuai dan harus kembali lagi menyesuaikan dengan hierarki kontrol. Kemudian apa? Implement controls. Mengimplementasi kontrol yang telah disusun, yang telah di-arrange. Selanjutnya adalah review adequacy of control. Mereview, melakukan yang namanya tindak lanjut, memonitoring terkait pengendalian yang telah diimplementasikan. Sesuai enggak? Efektif enggak sih gitu. Ketika misalkan tidak sesuai atau tetap terjadi yang namanya insiden, direview kembali. Direview kembali berarti ulang lagi dari awal. Identifikasikan ulang, evaluasi lagi, develop kontrol lagi, kemudian implementasikan, review lagi. Jadi semua sistem itu dikenal dengan ini alur tertutup, close cyclus. Dikarenakan diharapkan ada yang namanya continuous improvement. Oke. Kemudian ini beberapa pekerja dengan risiko tinggi, ini skupnya adalah terkait keselamatan dan juga kesehatan. Yang pertama, pekerja dengan ketidakmampuan. Pekerja dengan ketidakmampuan dikarenakan misalkan seorang pekerja yang tidak memiliki skill untuk pekerjaan yang saat ini dikerjakan. Misalkan tidak ada skill sebagai operator bulldozer, dijadikan operator bulldozer. Nah, itu akan berisiko baik bagi dirinya, bagi properti, lingkungan, atau orang sekitar. Kemudian pekerja dengan usia muda. Pekerja dengan usia muda sering dicontohkan atau sering dikondisikan sebagai seorang individu yang ceroboh. Kemudian pekerja baru atau ibu sedang mengandung, pekerja baru dengan tugas baru, kemudian pekerja tidak berpengalaman, kemudian personil yang imun kompromis, penderita penyakit menular, kemudian personil dengan kondisi kesehatan khusus, dan personil yang dalam pengobatan khusus. Nah, ini biasanya untuk pekerja tertentu yang mengalami tadi penyakit-penyakit akut. Seperti itu. Kemudian untuk merumuskan penilaian risiko, semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung risikonya tentunya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area masing-masing.
Semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil kemungkinan keparahan serta risiko yang mungkin terjadi. Jadi ketika melakukan yang namanya penilaian risiko, yang pertama kita lihat adalah apakah sudah ada existing kontrolnya, apakah sudah ada kontrol sebelumnya. Kalau misalkan kontrol sebelumnya belum ada, berarti harus dimulai dari awal. Di develop kontrol, dilakukan yang namanya rekomendasi pengendalian. Tetapi misalkan sudah ada existing kontrol, tetapi kita lihat masih memadai nggak sih dengan keadaan saat ini? Misalkan itu sudah dibuat tahun 2018, kontrol yang terakhir atau di 2019. Sekali di 2020 ini ada pengurangan pekerja, atau misalkan pekerja dikurangi, kemudian ada penambahan alat. Nah, itu harus direview ulang. Nah, ini dia contoh biasanya apabila melakukan analisis resiko menggunakan matriks atau metode kualitatif. Apakah nantinya si pembuat IBPR ataupun HIRA DC ini akan menggunakan matriks 4x4 atau 5x5 seperti ada yang digambar ini, atau 6x6. Nah, ketika pun membuat yang namanya matriks resiko seperti ini, tetap nanti harus dibuatkan deskripsi. Contoh untuk likelihood kemungkinan terjadi, dia membagi menjadi 5 kategori. Jarang sekali, kecil kemungkinan, mungkin terjadi, sangat mungkin, dan hampir selalu terjadi. Misalkan seorang pembuat atau yang melakukan IBPR mendeskripsikan jarang sekali terjadi hanya dalam keadaan sewaktu-waktu tertentu, atau bisa menggunakan data-data kecelakaan sebelumnya. Misalkan terjadi 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian kecil kemungkinan terjadi sekali-sekali saja. Terjadi 1 kali dalam 3 tahun. Mungkin terjadi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Terjadi 1 kali setahun. Sangat mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Misalkan dalam setahun bisa terjadi 2-3 kali. Nah, kemudian yang terakhir, hampir selalu terjadi setiap saat. Misalkan hampir terjadi 10-12 kali dalam setahun, misalkan. Jadi terkait deskripsi ini sendiri, nantinya adalah kreativitas dan juga inovasi dari si pembuat HIRA ataupun IBPR, dan harus punya data untuk mendeskripsikan ini. Bisa saja nantinya ketika menggunakan matriks yang 6x6, dia menambahkan sangat jarang sekali. Jarang mungkin terjadi, sangat mungkin, hampir pasti bisa. Jadi tergantung si pembuat dari HIRA DC ini. Kemudian untuk bagian kategori severity ataupun tingkat keparahan, nah ini si pembuat mengkategorikan menjadi 5 bagian. Insignifikan untuk deskripsinya adalah seorang pekerja yang cedera hanya dengan diberikan pertolongan pertama. Kemudian untuk tingkatan minor ada penanganan medis. Misalkan penanganan medis, apakah harus dibawa ke klinik atau lain sebagainya. Kemudian untuk yang moderat ataupun menengah, terjadi yang namanya kehilangan hari kerja. Seorang pekerja tidak mampu kembali melanjut kerjanya lebih dari 24 jam setelah insiden. Yang keempat, major ataupun berat, bisa berakibat cacat. Jadi keadaannya adalah ketika pekerja mengalami cedera tidak mampu kembali melanjut pekerjaannya lebih dari 3 minggu. Dan yang terakhir, katastrofik ataupun fatality. Ada yang meninggal. Seperti itu. Nah, ketika melihat bagian ini, di sini matriksnya menggunakan 5
5 kali 5, kemudian semakin ke kanan semakin parah, semakin ke bawah semakin sering. Kalau menggunakan yang searah seperti ini, yang searah biasanya akan membentuk seperti ini untuk level profilnya. Low, moderate, high, dan ekstrem itu berada di bawah kanan. Kemudian apabila ada beberapa perusahaan yang membuatnya semakin ke kiri, bahkan semakin ke kiri semakin parah, semakin ke atas semakin sering, biasanya akan berpindah jadi di bagian atas kanan untuk profil ekstrem. Jadi low, moderate, high, dan ekstrem. Jadi dia itu seperti di mirroring. Untuk deskripsi dari level ataupun profil risiko, low, moderate, high, dan ekstrem, untuk low itu tidak diperlukan kontrol tambahan karena sudah ada yang namanya maintenance secara rutin. Kemudian untuk moderat dikendalikan dengan monitoring yang spesifik atau dengan membuat prosedur kerja tertentu. Untuk high diperlukan tanggung jawab spesifik dari manajemen. Jadi harus ada penanggung jawabnya siapa. Dan itu pun harus juga sudah dilakukan yang namanya penjadwalan untuk perbaikan ataupun kontrol ke depannya. Kontrol tidak berulang. Dan yang terakhir, untuk ekstrem itu diperlukan tindakan sangat segera as soon as possible. Sebelum dilakukan pengendalian tidak dapat dilakukan pekerjaan. Contohnya saja misalkan untuk kegiatan perbaikan di dalam tangki. Yang notabene salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah seorang pekerja dapat kekurangan oksigen selama melakukan perbaikan. Nah, jadi setelah diambil data, setelah dianalisis, risiko kemungkinan terjadinya itu adalah hampir pasti. Kita lihat di sini. Dia hampir pasti terjadi. Kemudian ketika terjadi, apa akibat yang paling sering? Fatality. Nah, itu berada di tingkat ekstrim. Fatality kemudian hampir terjadi berada di ekstrim. Tidak dapat dilakukan serta-merta untuk perbaikan sebelum dilakukan kontrol. Nah, jadi kita lihat nih existing kontrolnya setelah dibuat, misalkan dilakukan free gas testing terlebih dahulu sebelum memasuki tempat kerja, sebelum masuk ke dalam tangki. Sudah dilakukan free gas testing, tidak ada gas berbahaya misalkan. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan free gas testing diusahakan ada yang namanya local ventilation ataupun blower. Itu yang kedua. Misalkan hanya itulah pengendalian awal yang telah direkomendasikan dari perusahaan. Nah, ketika dilakukan nih pekerjaan dengan kontrol ini tadi diharapkan sudah turun ke low. Tapi misalkan ketika dilakukan pekerjaan masih ada terjadi yang namanya insiden serupa, berarti harus direview lagi. Harus direview pengendaliannya, misalkan ditambahkan dengan semua pekerja yang masuk ke dalam tangki itu sudah dibuatkan kontrol harus keluar per 30 menit. Misalkan dengan apa? Difasilitasi ada tenaga pembantu, tenaga pendamping. Ada tenaga pendamping, per 30 menit harus disuruh keluar. Nah, diharapkan dengan diberlakukannya pergantian ini ataupun melakukan yang namanya pengorganisasian kerja dapat menurunkan tadi level resikonya. Seperti itu. Oke, kembali lagi untuk kontrol, melakukan yang namanya primary control, secondary control, tertiary control, dan juga penggunaan APD. Untuk keterangannya sendiri, primary control ini meliputi proses logout tagout sistem, kemudian secara engineering perubahan proses ataupun peralatan,
mengurangi penggunaan zat berbahaya atau sering disebut dengan tadi adalah substitution, dan menggunakan yang namanya alat peringatan. Ini lebih kepada kontrol secara engineering. Kemudian untuk secondary administrative control, variasi proses manajemen terkait pemilihan staf, pembatasan jam kerja, program pemeliharaan, dan prosedur pembelian. Kemudian untuk tertiary control ataupun work practice. Nah, ini dengan cara semua melakukan yang namanya praktek kerja untuk memastikan bahwa para pekerja mengetahui bagaimana mengenal dan menghindari bahaya kesehatan ataupun keselamatan. Apakah dengan menggunakan form JSA, JSEA, atau menggunakan SOP, menggunakan instruksi kerja aman, ataupun SIKA. Dan yang terakhir adalah penggunaan PPE, Personal Protective Equipment. Terkait bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk menilai atau mengkaji suatu risiko yang mungkin terjadi di perusahaan. Yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi seluruh operasi. Apa aja bisnis proses perusahaan ini, perusahaan yang akan dinilai. Dibuat listingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya ataupun risiko masing-masing operasi. Misalkan untuk kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi atau kegiatan misalkan olah murni, apa aja bahaya yang mungkin terdapat di kegiatan tersebut. Yang ketiga, identifikasi bahaya atau risiko masing-masing tugas. Dari satu operasi ada beberapa kegiatan aktivitas. Itu pun harus diidentifikasi semua bahaya yang mungkin terdapat di aktivitas pekerjaannya. Menggunakan apa? Menggunakan JSA atau menggunakan HJOB dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, identifikasi pengaruh potensial personil atau pribadi. Personilnya yang kita identifikasi. Dengan cara apa? Hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan awal untuk dapat memastikan apakah si pekerja ketika memasuki tempat kerja berada pada kondisi kesehatan yang sehat atau dengan kelainan penyakit. Ada kelainan khusus. Ketika misalkan ada kelainan khusus, berarti si pekerja ini harus dipastikan berada di tempat kerja yang tidak terpapar faktor bahaya yang dapat memperparah penyakit bawaannya. Ketika misalkan dia berada pada kondisi sehat, harus dilihat juga apakah dia sehat untuk bekerja pekerjaan ringan, atau sehat bekerja untuk pekerjaan sedang, atau bisa untuk pekerjaan berat. Untuk menilai ringan, sedang, dan berat dari anggota tubuh yang bekerja. Untuk ringan itu adalah dengan posisi duduk, dan yang bergerak itu adalah tangan. Itu masuk ke dalam pekerjaan ringan. Kemudian untuk pekerjaan sedang yang bergerak itu adalah bagian tubuh atas. Sedangkan untuk berat yang bergerak adalah atas dan bawah. Anggota tubuh atas dan anggota tubuh bawah. Itu masuk ke dalam pekerjaan berat. Nah, itu yang dinilai untuk bagian keempat. Kemudian untuk yang tahapan yang kelima, identifikasikan tindakan existing control. Kontrol terdahulu. Kontrol sebelumnya. Keenam, tentukan apakah existing control memadai, apakah kontrol ataukah JSA yang misalkan ada JSA terbaru 2019 atau 2020 ini masih memadai nggak sih? Kalau misalkan sudah tidak memadai berarti harus direvisi untuk menentukan tindakan further kontrolnya seperti apa. Kemudian kembangkan action plan untuk implementasi tindakan kontrol yang telah ditentukan. Kemudian pengkajian ulang. Pengkajian ulang ditinjau ulang ketika terjadi perubahan ataupun pergantian dalam operasi personil dan peralatan. Misalkan dalam 1 tahun kerja tidak ada pergantian personil, tidak ada pergantian penambahan peralatan, tetap itu harus diupayakan direvisi minimal 1 tahun sekali.
Untuk apa? Semakin sering dilakukan revisi, nah kembali lagi adalah untuk dapat meminimalisir terjadi yang namanya risiko. Diharapkan kemungkinan terjadi risiko pun semakin kecil, sehingga kerugian semakin kecil, seperti itu. Nah ini sama dengan yang tadi. Nah ini beberapa juga klasifikasi cedera, Ini klasifikasi cedera, ada yang major, serius, dan minor untuk terkait kerugian secara biaya. Untuk yang major, apabila ada kerusakan properti di atas dari 50 juta. Kemudian untuk yang serius, itu kerusakan ataupun kerugian biaya alat dan properti kurang antara 15 sampai 50 juta. Kemudian untuk yang minor, itu di bawah dari 15 juta. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, Bapak-bapak sekalian? Ada yang didiskusikan Bapak sekalian terkait materi identifikasi bahaya dan pengendalian risiko? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk materi melaksanakan analisa keselamatan pekerjaan, atau mungkin lebih sering dikenal dengan bagaimana membuat JSA. Terkait materi pembahasannya, yang pertama adalah menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan. Jadi ketika membuat JSA, kenapa sih harus dibuat JSA? Atau untuk tugas-tugas seperti apa yang harus dibuatkan JSA-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan metode pembuatan JSA? Yang ketiga, 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan pembuatan JSA itu sendiri. Oke. Yang pertama, untuk inventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis pekerjaan, apakah itu tugas baru atau tugas yang belum memiliki analisa keselamatan, itu didaftarkan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi untuk pembuatan JSA, untuk semua tugas-tugas yang belum ada SOP-nya itu wajib dibuatkan JSA-nya. Tapi misalkan ada pekerjaan tertentu sudah ada SOP-nya, perlu nggak sih Mbak dibuatkan JSA? Perlu. Apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan data atau laporan kecelakaan bersifat kritis, sering terjadi insiden, itu juga perlu dibuatkan JSA. Dikarenakan SOP sendiri cakupannya hanyalah standar bagaimana bekerja yang benar, kemudian instruksi kerja aman, tidak ada memuat terkait identifikasi potensi bahaya. Kemudian untuk semua tugas baru, semua aktivitas baru itu wajib dibuatkan JSA sebelum dikeluarkan atau dibuatkan yang namanya SOP-nya. Oke. Kemudian yang kedua terkait menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan. Ketika pembuatan JSA mau pakai metode yang mana? Ada 2 metode. Metode yang pertama adalah observasi diskusi. Kemudian metode yang kedua adalah diskusi saja. Untuk metode observasi diskusi, di sini seorang pengawas ataupun seorang pengawas akan membuat JSA harus melakukan observasi survei dulu ke lapangan. Disurvei, kemudian ditentukan misalkan satu tim tertentu yang akan melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian dicatat nih, oh tahapan kegiatan mengoperasikan loader itu 1, 2, 3, 4, 5.
Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membandingkan. Dilakukan yang namanya perbandingan dengan kelompok lain yang telah ditentukan. Dari kelompok lain sendiri, cara melakukan aktivitas ini sama nggak dengan yang di kelompok satu? Nah, setelah itu apa? Setelah itu adalah dilakukan diskusi sesama tim tadi untuk menentukan mana yang tahapan yang paling sederhana, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya per setiap aktivitas, per setiap langkah yang telah ditentukan. Kemudian untuk metode yang kedua, hanya diskusi saja. Ini lebih kepada si seorang pengawas. Itu akan menentukan 1 atau 2 orang tenaga ahli. Kemudian sama-sama berdiskusi untuk merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan. Kemudian setelah itu adalah mengidentifikasi potensi bahayanya apa dan merekomendasikan pengendalian yang sesuai. Jadi apakah mau menggunakan observasi diskusi atau yang diskusi saja. Tapi sebenarnya yang paling efektif atau yang paling lebih direkomendasikan adalah observasi dan diskusi. Jadi dapat langsung melihat ke lapangan, langsung melihat anak buahnya, tim kerjanya untuk melakukan pekerjaan tertentu dan sama-sama merumuskan tahapannya. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6 ini adalah terkait langkah-langkah membuat CSA. Langkah yang pertama adalah menentukan pekerjaan apa yang akan dianalisis, pekerjaan apa yang akan dibuat CSA-nya. Nah, terkait pekerjaan apa yang akan dibuat CSA-nya, kita dapat melihat faktor-faktor di bawah ini, faktor kekerapan, faktor keparahan, faktor kemungkinan terjadi. Itu dapat dinilai dari risiko, profil risiko perusahaan. Untuk pekerjaan yang high risk atau pekerjaan tertentu yang sering terjadi insiden, itu lebih diutamakan harus punya CSA. Untuk pekerjaan yang berisiko tinggi harus buatkan CSA, di samping ada nanti yang namanya hermit to work. Kemudian untuk faktor tugas baru, semua tugas baru itu harus dibuatkan CSA karena bersifat kritis. Selanjutnya menguraikan langkah pekerjaan. Langkah-langkah yang signifikan diidentifikasi sesuai dengan SOP dan langkah-langkah yang signifikan diurutkan sesuai dengan urutan pelaksanaan pekerjaan. Ketika menguraikan langkah pekerjaan diusahakan sesederhana mungkin dan juga secara regulasinya adalah menggunakan kalimat aktif. Mengoperasikan, mengembalikan, mengeluarkan, mengangkat, mengangkut, seperti itu. Jangan dengan kata-kata angkut, angkutlah, nah itu salah. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi potensi bahaya per setiap tahapan pekerjaan. Potensi bahaya untuk setiap langkah diidentifikasi sesuai dengan SOP. Potensi bahaya setiap uraian langkah diurutkan sesuai dengan nilai risikonya. Setelah melakukan identifikasi bahaya, selanjutnya adalah menentukan tindakan pencegahan ataupun pengendalian. Tindakan pencegahan setiap potensi ditentukan dan disesuaikan dengan hierarki pengendalian risiko. Mungkin satu pertanyaan saya kepada Bapak sekalian, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat CSA? Ada yang bisa memberikan argumennya? Bapak-bapak sekalian. Izin menjawab, Mbak. PJO bukan ya? PJO? Yang membuat JSA. Yang membuat JSA beda loh Pak dengan yang mengesahkan atau yang memverifikasi. Oh, beda ya. Kayaknya tim K3 yang beda. Tim K3. Ada lagi? Pengawas. Ya, Mbak. Ya, pengawas yang membuat JSA itu adalah pengawas dan juga tim yang terkait atau tim yang terlibat. Walaupun sebenarnya bagian K3 atau mungkin orang SAE itu akan lebih menilai terkait rekomendasi kontrolnya. Karena untuk
yang merumuskan tahapan, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya, yang paling kenal lapangan adalah pengawas dan juga tim yang terlibat, yang terkait untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan untuk verifikasi ataupun pengesahannya nantinya adalah oleh tenaga ahli, apakah itu dari mulai subten ke atas. Subten kah, atau manajer, atau GM, atau mungkin ke PJU. Oke, terkait kenapa sih harus dengan JSA untuk dapat menilai potensi bahaya suatu pekerjaan? Nah, dasar pemikiran yang pertama adalah setiap kecelakaan itu selalu ada penyebabnya. Apakah nantinya setelah dilakukan investigasi penyebab langsung karena tindakan tidak aman atau karena kondisi yang tidak aman? Atau karena penyebab dasar faktor dari pekerjaan, dari engineeringnya, atau karena dari faktor personal si pekerja itu sendiri yang kurang kompeten atau kurang ahli dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dikatakan setiap tugas dapat diuraikan ke dalam suatu urutan tahapan sederhana. Dan setiap tahapan dapat dikenali bahayanya. Kemudian setiap bahaya tadi pun pada setiap tahapan pekerjaan dapat diatasi. Kemudian siapa yang melaksanakan dan paling bertanggung jawab membuat JSA itu adalah pengawas dan ditambah dengan semua tim yang terkait. Karena pengawas sendiri pun tidak ucuk-ucuk dapat merenung sendiri kemudian buat JSA, tetap harus ada tadi yang namanya diskusi dengan tenaga ahli ataupun melakukan observasi terhadap anak buahnya yang sedang melakukan pekerjaan. Mengapa pengawas? Yang pertama karena pengawas menguasai dan mempunyai kepentingan langsung dengan tiap pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya kembali kepada tugas tanggung jawab seorang pengawas poin pertama. Melindungi keselamatan dan kesehatan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Kemudian yang terakhir mempunyai catatan kecelakaan paling lengkap. Dan yang terakhir mempunyai catatan kecelakaan paling lengkap. Ini tadi metode pembuatan JSA. Apakah observasi dan diskusi atau diskusi saja? Penjelasannya observasi saja, seleksi pekerja, beri penjelasan akan membuat yang namanya analisis keselamatan pekerjaan, observasi setiap langkah, periksa dengan pekerja lain, ulang dengan pekerja lain, dan identifikasikan potensi kerugian. Kemudian yang hanya diskusi dengan mencari ataupun menemukan beberapa tenaga ahli ataupun yang berpengalaman, kemudian sama-sama menentukan langkah yang signifikan dan aktivitas kritis, kemudian identifikasi potensi bahaya dan juga kendalikan risikonya. Ini untuk langkah pembuatan JSA ada 4. Memilih pekerjaan kritis, menguraikan tahapan-tahapan, mengidentifikasi bahaya, dan juga mengendalikan bahaya. Nah, untuk memilih pekerjaan kritis itu dinilai dari faktor keparahan, kekerapan, peluang terjadi insiden menggunakan data laporan kecelakaan sebelumnya. Atau untuk tugas baru, karena tugas baru bersifat kritis. Oke, selanjutnya ini contoh sederhana untuk kolom JSA. Kemudian yang kedua menguraikan tahapan menggunakan, diingat adalah menggunakan kalimat aktif.
mempersiapkan alat dan bahan, mengeluarkan unit DT dari lowboy, mengoperasikan DT, kemudian misalkan mengembalikan unit ke lowboy atau memparkirkan unit misalkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bahaya. Ketika mengidentifikasi bahaya ini juga harus menambahkan parameternya. Misalkan terjepit oleh sling crane, terbentur jet link misalkan, kemasukan benda hasil las misalkan, terkena temperatur ekstrim di boiler. Gimana ya bahasanya kalau untuk aku mau Atau mungkin dan lain sebagainya harus ditambahkan dengan parameternya. Yang keempat adalah mengendalikan bahaya, kembali lagi disesuaikan dengan kontrol risiko, primary control, secondary control, tertiary sampai penggunaan APD. Nah, ini contoh sederhana untuk JSA. Memuat apa nama aktivitas ataupun tugasnya, APD yang diwajibkan, kemudian kolom pertama adalah uraian tahapan 1, 2, kemudian bahaya yang teridentifikasi untuk setiap tahapan, kemudian pengendalian ataupun pencegahannya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan Bapak-Bapak sekalian? aku tambahin ya, persyaratan administrasinya rapid test ya. Halo Mbak. Ya, silakan Pak. Mau nanya aja nih. Misal ada kasus, kan tadi yang Kan buat Bapak siapa ya? JSA, Pak Rifan? saya Rusdi. Oh, Rusdi, ya silakan Pak. Kan yang buat JSA ini pengawas ya. Gimana misalnya dalam satu perusahaan keterbatasan manpower, terus si pengawas merangkap juga menjadi PJO, itu bisa nggak atau boleh nggak kayak gitu? Pengawas merangkap PJO. Iya. Jadi dia yang buat aturan, dia juga yang approve gitu lah. Oke, terkait untuk verifikasi sendiri kan mungkin ada tingkatan nih Pak Rusdi. Nah, untuk verifikasi sendiri biasanya itu kan dari setingkat mungkin subten atau manajer atau GM dan sampai ke PJO. Karena nggak semua JSA sih nantinya harus diverifikasi oleh PJO. Misalkan bisa saja sampai di GM gitu. Tapi ketika pun misalkan nantinya sudah dari awal nih pengawas sudah buat tahapan terus identifikasi, kemudian sudah merekomendasikan pengendalian, dinilai misalkan juga dibantu dari bagian SHE, dan itu memang sudah disetujuin, nah diverifikasi oleh atau disahkan PJO, it's okay sih menurut saya. Oh, berarti bisa aja ya seandainya keterbatasan power nih, pengawas jadi PJO juga. Bisa aja sih Pak. Oh gitu. Oke, terima kasih. Tahu ada yang ingin didiskusikan lagi? Kemudian terkait materi ini, biasanya nanti asesor akan memberikan satu kesempatan untuk setiap pekerja menjelaskan secara verbal
untuk satu aktivitas tertentu yang pernah dilakukan, kemudian menjelaskan tahapan pekerjaannya, apa bahaya yang teridentifikasi dari tahapan pekerjaan tersebut, dan seperti apa pengendaliannya. Jadi untuk itu mungkin bisa dibuatkan masing-masing peserta satu JSA yang sederhana saja seperti yang ada di gambar sini. Yang pasti ada memuat nama pekerjaan, kemudian APD, uraian tahapan pekerjaan, bahaya, dan juga pengendalian. Paling lama dikumpul besok pukul 17.00 WITA. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwasanya tadi dari asesor menyampaikan untuk uji mundur dari jadwal yang telah ditentukan dan akan dilaksanakan itu hari Senin. Hari Senin di tanggal 14 Desember. Gimana Bapak sekalian, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Kalau ujiannya mundur ke Senin, berarti besok kita materi lagi ya, Mbak? Besok kita materi lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau besok materi lagi, berarti hari ini, untuk kan sebenarnya hari ini ada 5 materi kan Pak. Nah, 2 materi yang kemarin sudah disampaikan, sisa 3 materi yang akan dibahas hari ini. Jadi, apakah hari ini semua dirampungkan, kemudian besok itu kita pre-assessment. Kalau hari ini dituntaskan, besok gimana Mbak? Sorry, suaranya kurang jelas. Hari ini dituntaskan untuk materi, besok tinggal pre-assessment. Atau mau pre-assessmentnya di hari Minggu, mungkin bisa disesuaikan saja. Mbak mau tanya pre-assessment sama yang kemarin itu bedanya apa ya? Sorry Pak, saya kurang kopi. Gimana? Pre-assessment yang maksudnya tadi hari kapan? Besok atau Senin gitu? Asesmen itu dengan asesor dari BNST. Kemudian pre-assessment itu fasilitatornya masih dengan saya. Jadi mungkin seperti simulasi gitu Pak, simulasi. Itu kapan rencananya Mbak? Nah, harusnya kan hari ini, dikarenakan jadwal awalnya itu ujinya hari Jumat. Tapi dari asesor sendiri menginfokan bahwasanya uji diundur di hari Senin. Nah, jadi saya ingin nanya ke Bapak sekalian, apakah pre-assessment-nya tetap hari ini, seperti jadwal di awal, atau mau besok, atau mau di hari Minggu? Siapa tahu mau masih belajar dulu atau gimana? That's okay. Bisa besok boleh. Gimana bapak-bapak yang lain? Pak Rifan besok, Pak Rusdi? Boleh besok Mbak, jam 2 lagi atau gimana? Jam 2 lagi aja. Pak Ihsan? Besok ya, jam 2 ya? Iya, jam 2. Halo? Halo? Gimana? Iya, jam 2 Pak. Halo, kedengaran suara saya Mbak? Kedengeran Pak, kedengeran.
Ini untuk yang jadwal tes hari Senin, Mbak, itu kira-kira jam berapa ya? Untuk uji ya? Iya. Sebentar saya mute dulu ya Pak, soalnya terlalu berisik. Oke, untuk jadwal uji sendiri, untuk jadwal secara umumnya itu akan dimulai pukul 8.30 WIB atau 9.30 WITA, dan itu akan sampai 17.00 WIB atau 18 WITA di Kalimantan, seperti itu. Untuk jadwal pastinya sendiri akan disampaikan paling lama H-1 uji, Pak. Nah, jadi nanti di jadwal itu akan dikondisikan misal setiap peserta itu estimasinya 45 menit satu kali uji. Jadi yang bisa saya sampaikan saat ini, ujinya itu mulai dari pagi sampai sore, tetapi untuk jadwal pastinya di jam berapa ke jam berapa, itu akan diinfokan H-1 ujian, Pak Isan. Di hari Selasa nggak ada, Pak? Gimana, Pak? Selasa itu ada nggak? Selasa? Soalnya ini Mbak, saya dalam perjalanan ke Sari. Oke, jadi kalau misalkan dari ASESI tidak memungkinkan untuk ujian di hari Senin, mungkin bisa ikut di jadwal minggu depannya, Pak. Uji di hari Jumat depan. Dikarenakan saat ini sedang ada rakor dan asesor, benar Pak, asesor terbatas, dan satu asesor itu hanya memungkinkan untuk menguji 10 ASESI setiap hari. Dan ada satu skema yang memang pesertanya itu lebih dari 10, jadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ujian besok. Jadinya dari asesor sendiri merekomendasikan uji di hari Senin. Nah, kalau misalkan dari ASESI tidak memungkinkan untuk uji di hari Senin, mungkin bisa ikut di jadwal minggu depan di hari Jumat. Seperti itu ya Pak Isan. Oke. Oke. Terima kasih. Untuk Pak Syahrul, apakah setuju besok untuk pre-assessment-nya, Pak? Pak Syahrul monitor. Halo. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang pengawas di poin kedua adalah melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan juga inspeksi. Nah, menurut Bapak sekalian, ada nggak yang bisa memberikan keterangan ataupun argumen kira-kira ketiga kegiatan tadi itu samakah berbeda? Silakan, ada yang ingin memberikan argumen ataupun pendapatnya. Oke, kalau tidak ada. Jadi intinya adalah inspeksi itu merupakan salah satu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidak bahaya yang mengakibatkan kecelakaan kerja dalam bentuk kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman selama bekerja.
Oke. Kemudian untuk pemeriksaan sendiri itu biasa dalam bentuk pemeriksaan safety harian, dilakukan setiap awal gilir kerja biasanya. Contoh P2H yang dilakukan oleh seorang operator akan ngecek vessel, kemudian cek fungsi rem, kemudian cek spion, cek tools, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengujian biasanya itu lebih dalam dan lebih spesifik dari pemeriksaan. Dilakukan setiap commissioning untuk alat baru atau alat setelah mengalami perubahan atau untuk sertifikasi alat. Itu dia untuk pengujian, tetapi intinya sendiri adalah baik itu inspeksi, pemeriksaan ataupun pengujian, intinya itu adalah untuk dapat mengidentifikasi sedini mungkin ada nggak tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, baik itu yang berasal dari peralatan ataupun perkakas kerja, dari si tenaga kerjanya, atau dari lingkungan sekitar. Itu dia poinnya. Untuk tahapan inspeksi sendiri ada 4. Yang pertama persiapan inspeksi, kemudian pelaksanaan inspeksi, pembuatan laporan inspeksi, dan yang keempat adalah pemantauan tindak lanjut inspeksi. Untuk tahapan persiapan yang dilakukan yang pertama adalah menentukan dulu tujuan inspeksi itu apa. Tujuan dari inspeksinya apa, kemudian menentukan kemungkinan TTA dan KTA sesuai dengan SOP, kemudian mempersiapkan peralatan inspeksi bila perlu ditambah dengan alat uji dan alat ukur, kemudian menentukan jadwal inspeksinya ketika memang skupnya adalah inspeksi terencana, berarti telah dibuatkan jadwalnya apakah sebulan sekali, atau misalkan skupnya adalah inspeksi tidak terencana, apakah inspeksi dilakukan dikarenakan keadaan khusus atau terjadi yang namanya risiko-risiko fundamental. Seperti itu. Kemudian yang keenam, menentukan tempat ataupun objek inspeksi dinilai dari profil risiko perusahaan dan dinilai juga dari laporan-laporan data kecelakaan sebelumnya. Yang ketujuh, mempersiapkan daftar periksa ataupun checklist sesuai dengan objek yang akan diinspeksi. Untuk inspeksi pesawat angkatan angkut disiapkan checklist periksa angkatan angkut, jangan pula mempersiapkan lingkungan kerja. Jadi harus disesuaikan dengan objeknya untuk meminimalisir yang namanya kesalahan pemeriksaan, kemudian juga untuk memudahkan. Yang kedelapan, metode inspeksi pengamatan total. Terkait metode inspeksi pengamatan total merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan memaksimalkan keseluruhan indera yang dimiliki oleh seorang pengawas ataupun inspektor. Bukan hanya inspeksi secara visual. Jadi memaksimalkan keseluruhan inderanya. Mata untuk melihat sekeliling, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ada nggak tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Kemudian telinga untuk mendengarkan ada atau tidak suara-suara ataupun kebisingan yang tidak biasanya di sekitar tempat kerja, di sekitar lingkungan kerja, yang skupnya nantinya apakah ada kondisi tidak aman di peralatan ini atau di lingkungan sekitar. Kemudian hidung untuk membawi atau mencium, apakah ada bau yang tidak biasanya. Misalkan seorang inspektor sedang melakukan pemeriksaan mungkin di office, sekalinya dibaui ada mungkin kabel atau plastik terbakar. Nah, berarti saat itu sedang ada kondisi tidak aman. Harus segera diperbaiki. Kemudian kulit untuk meraba. Kulit untuk meraba, adakah getaran atau suhu yang ekstrim di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, lidah untuk merasakan. Terkait lidah itu lebih kepada food safety. Seperti itu.
Kemudian yang ke-9, metode inspeksi siklus pengamatan. Terkait siklus pengamatan adalah tahapan ataupun siklus yang dilakukan untuk melakukan yang namanya inspeksi. Jadi ada 5 siklus. Siklus pertama adalah memutuskan apa yang akan diinspeksi, kapan akan melakukan inspeksi, lokasinya di mana, siapa yang akan melakukan inspeksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berhenti untuk mengalokasikan waktu untuk dapat melakukan yang namanya observasi ataupun pengamatan. Karena hanya butuh sekian detik, hanya butuh sekian saat untuk seorang pekerja yang awalnya tidak memakai APD, jadi pakai. Atau yang awalnya tidur-tiduran, langsung melanjut pekerjaan. Jadi hanya butuh sekian detik. Jadinya apa? Tidak teridentifikasi bahwasanya saat itu ada tindakan tidak aman. Yang ketiga adalah pengamatan atau mengamati. Apa yang diamati? Objek inspeksi yang di poin 10. Apa saja objek yang harus diinspeksi? Apa saja objek yang harus diperiksa? Itu juga ada 5 kategori. APD, apakah sudah dipastikan digunakan dengan benar dan aman? Kemudian reaksi seseorang, kemudian posisi seseorang, perkakas dan peralatan, dan yang terakhir adalah prosedur dan peraturan. Itu yang akan diamati. Kemudian yang keempat adalah bertindak. Ketika tadi misalkan ditemukan ada seorang pekerja yang tidak menggunakan APD, itu masuknya skupnya adalah tindakan tidak aman. Apa tindakannya? Diberikan peneguran, diberikan teguran. Misalkan ditemukan tadi ada seperti bau terbakar, sekalinya ada salah satu steker yang meleleh. Atau sudah muncul percikan api misalkan, berarti ada kondisi tidak aman. Tahapan selanjutnya apa? Apakah perbaikan atau misalkan memutuskan tenaga secara otomatis, dilakukan yang namanya penggantian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Ketika misalkan sudah dapat di-close hari itu juga tadi teguran ataupun perbaikan alat, penggantian alat tetap harus dilaporkan sebagai data untuk filing K3. Seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua, pelaksanaan inspeksi, penerapan metode inspeksi, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman diidentifikasi sesuai dengan SOP dan checklist yang ada. Diklasifikasikan sesuai dengan profil risiko. Kemudian ditangani dan dikendalikan sesuai dengan profil risiko yang ada. Selanjutnya membuat laporan inspeksi dibuat oleh si inspektur, disesuaikan dengan format dari perusahaan, dan ditentukan siapa yang menjadi penanggung jawab untuk tindak lanjut temuan hasil inspeksi. Di tahapan yang terakhir adalah pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi. Yang dilakukan adalah progres tindak lanjut secara berkala, kemudian melakukan yang namanya pertemuan untuk evaluasi, dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan saat proses tindak lanjut segera diselesaikan. Mengenai tujuan inspeksi. Tujuan inspeksi sendiri yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kondisi tidak aman, tindakan tidak aman sedini mungkin, menentukan penyebab dasar, melakukan perbaikan apabila ada dinilai tadi kondisi dan tindakan tidak aman sesuai dengan profil risiko, dan yang terakhir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk dapat melakukan perbaikan sedini mungkin. Selanjutnya keuntungan inspeksi yang pertama dapat melakukan perbaikan atau pembetulan dengan segera.
kontak langsung dengan karyawan, karyawan tanggap terhadap KTA dan TTA, dapat menetapkan alat-alat keselamatan yang sesuai, meningkatkan kesadaran K3 pekerja, dan merealisasikan program K3. Kemudian mengapa pengawas yang melakukan inspeksi? Yang pertama karena punya kepentingan pribadi. Punya kepentingan pribadi terkait itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Mengacu kepada poin 2. Poin nomor 2 di lampiran 1 tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Yang kedua, paham terhadap kondisi daerah kerja. Paham sifat dan tabiat pekerja, dapat kontak langsung dengan pekerja, mengikuti perubahan atau perkembangan, dan melakukan perbaikan dengan segera. Itu. Kemudian terkait tanggung jawab K3 pengawas, yang kemarin sudah saya sampaikan disingkat dengan 4M tambah 1E. Daerah kerja, pekerja atau men, peralatan kerja, material, metode kerja, metode, dan yang terakhir adalah lingkungan kerja, environment. Kemudian dari faktor pribadi pengawas sendiri harus punya kemauan terkait kemauan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian punya kemampuan dan skill di bidang ataupun pekerjaan yang akan diawasi, terkait pengetahuan ataupun knowledge, dan juga pengalaman untuk melakukan inspeksi. Kembali lagi, tidak serta-merta semua pengawas memang dapat melakukan inspeksi. Nah, harus punya pengalaman, apakah awalnya adalah sebagai inspektor junior, kemudian menjadi inspektor senior. Kemudian terkait cara bersikap, harus memiliki sikap positif, rasional, jujur, fleksibel, dan juga programatis. Kemudian terkait kategori inspeksi dapat dilihat dari 2 kategori. Yang pertama terkait tanggung jawab inspeksi. Untuk tanggung jawab inspeksi ada inspeksi eksternal dan juga internal. Inspeksi eksternal itu dilakukan oleh pihak ketiga, apakah PJK3 bidang riksa uji atau dari instansi pemerintah, untuk menginspeksi, untuk meriksa uji peralatan yang ada di tempat kerja. Nah, perbedaannya adalah untuk menggunakan instansi pemerintah nanti tidak akan dapat diterbitkan sertifikat hasil. Sedangkan apabila menggunakan PJK3 bidang riksa uji nanti akan dikeluarkan sertifikat hasilnya. Sertifikat hasil riksa uji. Kemudian untuk inspeksi internal dilakukan oleh tenaga kerja dari perusahaan yang berkompeten, dalam artian sudah pernah mendapatkan diklat dan sertifikat sebagai tenaga ahli ataupun pengawas spesialis. Misalkan secara regulasi seorang ahli K3 listrik dapat menjadi pengawas dan inspektor listrik. Kemudian ahli K3 kebakaran dapat menjadi inspektor ataupun pengawas kebakaran di tempat kerja. Tetapi kembali lagi skupnya sertifikat dan juga hasilnya hanya berlaku secara internal perusahaan.
Kemudian yang kedua terkait jenis inspeksi, ada inspeksi tidak terencana dan inspeksi terencana. Untuk inspeksi tidak terencana dilakukan dikarenakan ada hal khusus tertentu yang secara tiba-tiba. Apakah misalkan dilakukan pasca terjadi keadaan darurat, pasca terjadi bencana alam, seperti itu. Kemudian untuk jenis inspeksi terencana ini biasa dilakukan yang secara berjadwal sudah ditentukan dan masuk ke dalam program K3 tahunan. Selanjutnya terkait observation card. Fungsi dari laporan kondisi yang pertama adalah sebagai dasar penentuan tindakan selanjutnya apa. Sebagai dokumen K3 dan umpan balik karyawan. Sebagai data analisis terakhir K3. Sebagai barometer kesadaran karyawan terhadap K3. Sebagai bahan laporan Departemen K3 dan juga manajemen. Kemudian inspeksi terencana bermanfaat yang pertama, kita dapat mengetahui terlebih dahulu bagian atau daerah yang akan diinspeksi, kemudian dapat mengetahui kondisi terkini dan dapat mempersiapkan peralatan yang sesuai. Jadi tidak terburu-buru. Untuk inspeksi terencana sendiri untuk dua kegiatan, yang pertama terkait housekeeping. Kemudian untuk inspeksi periodik pada bagian ataupun objek kritis dan juga daerah tidak aktif. Ini contoh untuk form observation card atau mungkin disebut green report dan lain sebagainya. Pengawas sendiri harus punya waktu khusus untuk inspeksi dalam artian untuk dapat mengalokasikan waktu tertentu untuk melakukan inspeksi lingkungan kerjanya. Melakukan metode pengamatan total, menggunakan lembar pemeriksaan untuk melakukan inspeksi objek, melakukan inspeksi dengan cermat menyeluruh dan bila perlu melakukan uji coba, dan yang terakhir adalah pelaporan dan rekomendasi atau perintah kerja sebagai hasil tindak lanjut inspeksi. Untuk tata gria ataupun housekeeping yang harus diinspeksi terkait apakah gang terhalang oleh barang, ataukah terkait penyimpanan perkakas apakah sudah disimpan pada tempatnya dan dalam jumlah yang cukup. Kemudian terkait penampungan kotoran dan juga jamban, terkait penempatan barang, terkait penataan letak ataupun layout harus tersedia di setiap ruangan yang ada di perusahaan. Kemudian serpihan atau potongan material, dan yang terakhir adalah terkait ceceran zat cair. Kemudian apabila yang akan diinspeksi dinilai dari penentuan objek kritis, itu dinilai dari data laporan kerugian perawatan dan kecelakaan sebelumnya, atau dalam bentuk interview dengan karyawan atau menggunakan manual book. Untuk kondisi fisik yang umum yang harus diinspeksi terkait pemindahan energi mekanik, pelindung mesin, tabung gas bertekanan, perkakas tangan, terkait lockout takeout system, gudang, gang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem kebakaran, sistem alarm dan detektor, sistem penyiraman dan sprinkler, evakuasi kebakaran escape way, APAR, pencegahan kebakaran. Ada tersedia yang namanya emergency response plan, pengurungan kebakaran, dinding ataupun cat anti api, pemberitahuan kebakaran pelaporan dari perusahaan secara internal atau kepada tim damkar setempat. Terkait pelayanan kebakaran ada tim damkar dan juga tim P3K dan peralatan kebakaran lainnya. Kemudian untuk lingkungan dan kesehatan dilihat dari bisa menggunakan MSDS bahan untuk yang berbahaya dan beracun. Kemudian terkait ventilasi ataupun pertukaran udara,
kebisingan, radiasi bahan, temperatur, penerangan di sekitar kantor ataupun di lapangan, bahan berbahaya ataupun beracun, dan juga APD. Ini tadi tahapan inspeksi ketika mempersiapkan semua, pelaksanaan melakukan siklus pengamatan, kemudian melakukan inspeksi untuk 5 objek inspeksi tadi secara metode pengamatan total dan mengklasifikasikan bahaya. Untuk pelaporan ditulis dengan jelas nomor objek temuan setiap bahan diklasifikasikan dan juga format penulisannya disesuaikan dengan format yang berlaku di perusahaan. Nah, ini untuk siklus pengamatan, memutuskan, berhenti, mengamati, bertindak, dan melaporkan. Nah, ini dia untuk objek inspeksi, ada APD, reaksi seseorang, posisi seseorang, perkakas dan peralatan, prosedur dan peraturan. Reaksi seseorang membetulkan APD-nya, reaksi seseorang merubah posisi kerja, reaksi seseorang yang mengatur kembali pekerjaan, awalnya tidur-tidur atau duduk-duduk kembali kerja. Kemudian reaksi seseorang menghentikan pekerjaan. Kemudian reaksi seseorang memasang pembumian, reaksi seseorang melakukan yang namanya lockout system. Kemudian APD apakah sudah dipastikan digunakan dengan benar dan sesuai dengan fungsinya. Kemudian terkait posisi seseorang, apakah ada pekerja yang terbentur terkait terjatuh, terpapar suhu ekstrim, tersengat listrik atau mengalami syok. Kemudian menghirup, menyerap ataupun menelan bahan kimia, dan juga terlalu memforsir penafas. Kemudian perkakas dan alat, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan, apakah sudah dipergunakan dengan benar, atau apakah sudah aman kondisinya. Dan yang terakhir terkait prosedur dan tata cara, apakah sudah ada prosedur. Ketika sudah ada prosedur, dipastikan apakah prosedur tadi sudah memadai. Setelah itu dipastikan apakah prosedur telah disosialisasikan atau telah dikomunikasikan. Kemudian apakah prosedur tadi sudah dipastikan dipahami oleh seluruh pekerja. Dan yang terakhir, apakah prosedur telah diterapkan. Itu dia. Ini untuk pengamatan total, metode pengamatan total mengoptimalkan keseluruhan indera yang dimiliki. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membawa atau mencium, kulit untuk meraba, dan lidah untuk merasakan. Klasifikasi bahaya ada yang kelas A untuk cacat tetap meninggal, kemudian kelas B cedera berat ataupun kerusakan alat material bangunan, dan laporan inspeksi harus ditulis jelas, nomor temuannya berurutan, klasifikasi temuan dijelaskan, dan dimasukkan tembusan kepada departemen terkait. Untuk tindak lanjut apakah berupa pujian dan penghargaan hasil inspeksi, berupa perintah kerja ataupun peringatan, melakukan yang namanya pemantauan keperluan pekerja, memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana kerja, memantau bahkan melakukan tinjauan ulang setelah operasi beberapa saat. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan Bapak sekalian? Iya. Iya. Iya, Pak. Karena aku minta Pak. Ya Pak, silakan. Misalnya melakukan inspeksi, nah itu data hasil inspeksi ini diserahkan ke siapa, Pak? Gimana Pak? Setelah kita melakukan inspeksi, nah hasil inspeksi ini diserahkan ke mana?
hasil inspeksi. Iya. Oke. Terkait hasil laporan inspeksi, itu ya kalau misalkan untuk ketika hasilnya adalah berupa misalkan sudah closing dan tidak ada yang namanya perbaikan ataupun kegiatan lebih lanjut, tinggal diberikan kepada departemen mungkin K3 untuk di filing. Tapi misalkan ketika melakukan inspeksi ada ditemukan kondisi arjen yang bersifat high risk yang membutuhkan izin dari mungkin tenaga yang jabatan yang lebih tinggi, ya mungkin diserahkan ke atasan untuk terkait perintah kerjanya. Seperti itu Pak Ihsan. Oh, iya. Oke, mungkin kita bisa break 10 menit ya Bapak sekalian, kita lanjut di 3.30. Untuk materi selanjutnya terkait melaksanakan investigasi kecelakaan. Untuk outline-nya sendiri yang pertama adalah terkait definisi dan juga arti dari investigasi kecelakaan. Maksud dan tujuan investigasi kecelakaan, ruang lingkup investigasi kecelakaan, cara melakukan investigasi, hambatan dan masalah dalam investigasi, dan kesimpulan. Ini untuk unit kompetensi yang ada di SKKN 43 tahun 2016, nanti mungkin bisa dibaca sendiri saja terkait elemen mempersiapkan investigasi. Untuk investigasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan fakta dan bukti yang terjadi dalam keadaan darurat ataupun kecelakaan kerja, kemudian dapat menganalisis dan menemukan penyebab kecelakaan ataupun keadaan daruratnya apa, kemudian akan merekomendasikan pengendalian dan juga pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan ataupun keadaan darurat yang sama atau mirip di kemudian hari. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama persiapan investigasi yang harus dipersiapkan adalah terkait siapa yang akan menjadi investigatornya, apakah dari perusahaan tertentu, punya kebijakan membentuk tim investigator sesaat in case of keadaan darurat, atau memang sudah ada dibentuk sendiri untuk tim investigator kecelakaan. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan lokasi, melakukan wawancara kepada saksi, baik itu saksi langsung dan saksi tidak langsung. Kemudian mengumpulkan data peralatan dan data pendukung, menganalisa data kecelakaan, menyimpulkan status kecelakaan tambang, menyimpulkan penyebab kecelakaan, membuat rekomendasi, dan membuat laporan. Ini untuk persiapan peralatan disesuaikan dengan SOP, kemudian mempersiapkan kriteria kecelakaan tambang, kemudian
terkait prinsip penentuan faktor-faktor terjadinya kecelakaan sesuai dengan IBPR, apakah nantinya perusahaan akan menerapkan terkait penyebab kecelakaan teori domino atau DuPont, seperti itu. Kemudian kriteria penentuan korban dan saksi, data cedera korban disesuaikan dengan keterangan dari dokter atau tenaga ahli tertentu, dan prinsip pengendalian kecelakaan, prakontak, kontak, dan juga pasca kontak keadaan darurat. Untuk melakukan pemeriksaan lokasi, diperiksa sesuai dengan SOP, metodenya juga diterapkan sesuai dengan SOP, fakta di lapangan dicatat sesuai dengan SOP, gambar denah lokasi dibuat sesuai dengan SOP, dan hasil pengumpulan data didokumentasikan sesuai dengan SOP. Kemudian untuk melakukan wawancara juga dilakukan sesuai dengan SOP, mengumpulkan data juga sesuai dengan SOP, yang pasti intinya adalah melakukan semua sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh perusahaan sampai membuat laporan. Tujuan penyelidikan kecelakaan sendiri adalah untuk mencari fakta-fakta dan penyebab kecelakaan sehingga dapat diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan ada 5 ini: manusia, mesin, peralatan, material, metode, dan juga lingkungan kerja. Untuk dari manusia, apakah dari si pekerjanya sendiri, kemudian dari engineer-nya, dari teknisi, ataupun jabatan-jabatan lainnya. Untuk mesin dan peralatan dari perkakas dan juga teknisi serta mesin perkakas di workshop. Untuk material dan juga bahan kerja, kemudian metode kerja, apakah manual handling atau menggunakan alat bantu, dan yang terakhir terkait kondisi lingkungan kerjanya. Ini rasio kecelakaan dalam 1 tahun kerja. Dalam 1 tahun ketika disimpulkan di mana ada 1 kali terjadi yang namanya fatality, ada 10 kasus cedera ringan, 30 kerusakan alat, 600 insiden tanpa cedera atau near miss, dan 10.000 KTA dan TTA. Jadi untuk dapat meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya fatality ataupun lost time injury, itu dilakukan dengan cara meminimalisir terlebih dahulu kemungkinan yang namanya KTA dan TTA sebanyak mungkin. Nah, ini teori domino menurut Frank Bird, di mana ketika terjadi insiden, nah itu dikarenakan ada kontak dengan bahaya atau karena kegagalan fungsi pengendalian. Dan penyebabnya itu ada 3. Penyebab langsung, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian penyebab dasar ada faktor pribadi dan juga faktor pekerjaan, dan dikarenakan kurangnya kontrol dari manajemen, apakah program yang kurang, standar yang kurang, atau karena penerapan standar juga yang tidak memadai. Nah, untuk tindakan tidak aman, contoh-contohnya adalah terkait mengoperasikan alat tanpa izin, kemudian mengoperasikan alat di luar batas kecepatan, menggunakan alat yang tidak lengkap, menggunakan alat yang rusak, tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, mengabaikan perintah atau atasan. Nah, itu masuk ke dalam tindakan tidak aman. Kemudian untuk kondisi tidak aman, mulai dari perkakas ataupun peralatan yang digunakan rusak atau tidak memadai, pengaman atau pelindung yang tidak lengkap, peringatan yang tidak lengkap, housekeeping tidak baik, kebisingan tinggi, dan lain sebagainya ini. Kemudian dari faktor personal, kurang kemampuan dari fisik dan juga psikis, kurang pengetahuan, kurang skill, stres, dan juga motivasi yang keliru.
Kemudian faktor pekerjaan, kepemimpinan dan pengawasan yang kurang, rekayasa yang kurang, kemudian material yang kurang, standar kerja yang kurang, salah penggunaan. Udah aku deg-degan loh, Bang. Oke, ini yang sudah di materi pertama kemarin terkait penggolongan cedera akibat kecelakaan tambang, ringan, berat, dan mati. Ringan, seseorang tidak mampu kembali bekerja lebih dari 1 hari, tidak kurang dari 3 minggu. Berat itu tidak dapat kembali bekerja lebih dari 3 minggu atau mengalami cacat, dan mati mengakibatkan pekerja tambang meninggal. Kriteria kecelakaan tambang juga sudah di-sharing kemarin. Kemudian mengapa pengawas harus ikut terlibat dalam investigasi? Yang pertama karena memiliki kepentingan pribadi terkait menjamin keselamatan dan kesehatan anak buahnya. Mengetahui jelas kondisi tempat kerja dan sifat tabiat pekerjanya. Mengetahui dengan baik bagaimana dan di mana mendapatkan info yang diperlukan. Orang pertama yang harus memulai atau mengambil tindakan apabila terjadi kecelakaan, dan mempelajari penyebab kecelakaan dan mengambil tindakan perbaikan. Kemudian keuntungan dari investigasi untuk pengawas, bukti perhatian kepada anak buahnya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan peralatan, mengurangi biaya operasi dan cedera, bukti kendali ataupun otoritas pengawas. Kemudian hambatan pelaporan kecelakaan, beberapa hambatan yang mempengaruhi pekerja tidak melaporkan insiden. Yang pertama, takut catatan ataupun rekor tidak baik dari atasan, takut terkena sanksi disiplin, takut reputasi jelek, tidak ingin pekerjaan terganggu, dan lain hal sebagainya ini. Padahal sebenarnya keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan. Dikarenakan laporan sendiri berguna sebagai data untuk menganalisis, untuk dapat memberikan improvement terkait pengendalian di tempat kerja. Nah, beberapa akibat tidak melaporkan kecelakaan. Yang pertama, infeksi ataupun peradangan pada pekerja, agravasi, di mana seseorang merasakan sendiri kelainan ataupun sakit penyakit yang dialami. Kemudian tidak ada informasi dan hal yang dapat dipelajari serta dapat menjadi kebiasaan. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan Bapak sekalian untuk materi investigasi kecelakaan?